Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya, rencana kenaikan BBM apakah ada pengaruh ya terkait dengan butuh dana program makan siang gratis Prabowo. Nampaknya menurut pengamat-pengamat itu banyak yang mengatakan ketika minyak dunia ini turun, apakah pantas BBM Indonesia ya, rakyat Indonesia begitu kan ya, BBM yang ada di Indonesia naik begitu kan, apakah pantas seperti itu begitu. Karena banyak pengamat mengatakan dengan mengurangi subsidi ya dari BBM, bahkan kenaikan BBM itu bisa menutupi bagaimana anggaran yang kemudian dilakukan oleh makan siang gratis. Apakah seperti itu begitu? Ini banyak pengamat-pengamat yang sudah mengatakan begitu kan ya, mulai dari tapera, kenaikan potong gaji, kenaikan UKT, kenaikan ini, kenaikan itu, pajak ini, pajak itu, bukan tidak mungkin akan menutupi bagaimana makan siang gratis ini. Artinya secara logika, dana yang kemudian dikumpulkan dipreteli semua bukan tidak mungkin untuk makan siang gratis. Nah, itu yang menjadi pengamat hari ini, yang dikatakan pengamat hari ini. Karena apa? Secara logika sih benar juga begitu kan. Karena apa? Makan siang gratis ini membutuhkan berapa triliun? Satu hari katanya 1 triliun. Nah, dipangkas lagi dengan perbincangan yang kemudian ada selama ini, yaitu makanan bergizi gratis. Bisa saja ini menghemat ya, anggaran itu bisa saja satu hari diberikan roti sama susu atau dengan bentuk dengan yang lainnya. Jadi ini saya kira katanya begitu sampai sekarang ada uji coba bagaimana makan siang gratis. Simulasinya banyak dilakukan oleh para menteri-menteri seorang Jokowi begitu kan. Tapi menurut saya pribadi tidak begitulah eksis begitu kan ya. Tidak begitu tidak begitu masif begitu kan ya. Ini rencana kenaikan BBM ya bisa saja menutupi bagaimana program makan siang gratis. Nah, artinya secara logika apakah ada ancang-ancang sudah begitu kan ya dengan makan siang gratis ini ya, menaikkan ini, menaikkan itu dan sebagainya begitu kan. Maka kata netizen ini, siapa suruh punya program gila makan siang gratis ujung-ujungnya dibebankan kepada rakyat dengan berbagai cara menaikkan harga konsumen dan membuat rakyatnya kebingungan. Ini kita lihat saja, demi makan siang gratis Prabowo, Jokowi pangkas subsidi energi 67,1 triliun. Artinya nanti begitu kan ya, tidak ada subsidi-subsidian lagi begitu. LPG mungkin tidak ada subsidi. Yang harganya berapa sekarang ya? Mereka kalau tidak kalau tidak pakai subsidi bisa saja 40.000 ke atas begitu kan. Kalau tidak pakai subsidi. Artinya secara logika ya, lebih penting mana antara subsidi dengan memberikan makan siang gratis. Ya, inilah yang kita lakukan ke depan, bahwa masyarakat ya semuanya sudah tahu bahwa harga bahan pokok, harga pangan, harga ini semuanya serba mahal. Apakah nanti dananya dialokasikan untuk menutupi makan siang gratis? Ini banyak pengamat yang mengatakan seperti itu. Maka secara logika gini saja begitu kan ya. Ini sepertinya mau dipakai bansos atau keberlanjutan jelang pilkada. Ini komentar dari netizen ya. Pak Prabowo justru sedang mengincar dan menyeret para koruptor yang merampok kekayaan negara. Dalam artian apa? Kalau mereka ya seperti koruptor, seperti yang lain dan sebagainya ya, memang benar-benar diberantas. Jangankan makan siang gratis, makan siang gratis plus di situ cukup bagi bangsa kita sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya karena apa? Karena dengan keterbatasan, satu, korupsinya semakin banyak ya, terus kemudian makan siang gratis justru ya memberikan ruang lebar kepada para koruptor. Tapera juga memberikan ruang pada koruptor dan sebagainya. Saya kira makan siang gratis itu hal yang mudah apabila penegakan hukum yang ada selama ini, mulai dari angka korupsi, mulai dari yang kemudian tambang ilegal, kalau mereka diberantas gampang. Ya, tidak hanya menaikkan LPG, tidak menaikkan harga BBM, tidak harus menaikkan harga-harga pokok yang ada, tidak harus seperti itu begitu kan. Maka dengan adanya tambang ilegal kita berantas, korupsi kita berantas, jangankan makan siang gratis, makan setiap detik saja, setiap waktu saja Indonesia itu mampu begitu kan.
Tapi kita lihat saja begitu kan ya. Ini bansos dimainkan sana sini. Ya, anggaran yang begitu fantastis hanya dikorupsi begitu kan oleh kementerian-kementerian tertentu begitu. Ya kita lihat saja realitasnya. Masyarakat sekarang sudah muak begitu kan dengan ide-ide ini, ide-ide itu dan sebagainya. Kalau seperti ini terus justru mencekik kepada rakyat. Kita lihat saja realitasnya banyak di situ begitu kan. Maka ini pangkas itu begitu kan. Ya, bisa jadi, ya bisa saja. Ini bisa saja prediksi saya. Dana pensiunan mereka akan dipangkas juga. Ya, jalan satu-satunya menurut saya pribadi begitu kan. Ya, dana operasional bagi para pejabat itu yang seharusnya dipangkas begitu kan ya. Mulai dari ini, mulai dari itu dan sebagainya. Ini yang seharusnya dipangkas ya, seperti DPR, legislatif dan sebagainya begitu. Tapi ya kita lihat saja nanti apakah memang benar-benar untuk menutupi makan siang gratis atau bagaimana begitu kan. Salah ya, strategi seorang Jokowi sekarang ini sudah terjebak dengan apa yang kemudian janji dari seorang Prabowo, yaitu makan siang gratis ya. Kita baca ya beritanya. Ini ada yang mengatakan begini, pengamat itu mengatakan begini, bisa saja rencana kenaikan BBM ini bisa menutupi dana program makan siang gratis. Itu tidak bisa kalau menurut saya begitu kan ya. Walaupun menutupi kenaikan harga BBM yang mau dinaikkan ya tanpa subsidi dan sebagainya, saya kira justru ya mencekik pada rakyat. Itu tidak bisa. Artinya apa? Bukan itu caranya. Solusinya adalah bagaimana? Solusinya adalah bagaimana para tambang-tambang ilegal, bagaimana para orang-orang yang kong kali kong, bagaimana orang-orang angka korupsi dimiskinkan mereka. Itu saja sebenarnya. Itu akan bisa untuk makan siang gratis. Jangankan makan siang gratis, yang sudah saya katakan makan beberapa kali juga bisa begitu kan ya. Maka menurut pengamat ekonomi ini begitu dari Gajah Mada, Fahmi Radi menduga bahwa wacana kenaikan harga bahan bakar minyak ya dengan mengurangi subsidi ya Pertalite dan solar untuk menutup anggaran makan siang bergizi atau makan siang gratis. Ini menurut pengamat loh begitu dari ekonomi. Ya ini bukan kaleng-kaleng begitu kan ya. Bahkan ini program makan siang gratis ya yang kemudian dijanjikan oleh kampanye Prabowo Gibran begitu kan ya. Ini kalau tidak jalan karena yang menjadi oke gas dulu yaitu adalah makan siang gratis itu begitu. Dan sekarang ya kita lihat saja orang yang tertawa mungkin orang yang mungkin tidak punya masih belum punya dampak dan sebagainya begitu kan. Maka kata Fahmi di situ begitu kebijakan yang tepat adalah ya lantaran harga minyak dunia cenderung turun. Kenapa sih begitu kan ketika minyak ini turun begitu otomatis di Indonesia naik begitu kan ya. Minyak naik malah tambah naik. Logikanya kan seperti itu begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa kalau makan siang gratis itu tidak ada uang, ya tidak ada dananya, gampang kok begitu, gampang sekali begitu kan. Potonglah uang operasional para pejabat itu sudah berapa triliun begitu kan, ya sudah berapa triliun mereka, ya kemudian kurangi ya para fasilitas para pejabat itu gampang begitu kan, ya. Yang ketiga dana pensiunan, ya itu begitu banyak di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini dana pensiunan itu menurut saya pribadi tidak usahlah dikurangi misalnya ya. Ya cukup dua ini ya fasilitas para pejabat, terus kemudian uang operasional para pejabat, terus kemudian para orang-orang korupsi memang benar dikontrol, dimiskinkan di situ begitu ya. Terus kemudian yang ketiga tambang ilegal. Ini yang harus diberantas. Bayangkan korupsi timah saja itu bisa 300 triliun. Nah, ini bayangkan begitu, kerugian negara 300 triliun. Padahal dilakukan oleh orang-orang mereka segelintir orang, hanya 20 orang yang kemudian mereka terlibat. Berapa? 300 triliun kalau dibagi 2 orang, itu dapat berapa triliunan begitu kan. Maka ini secara logika, seorang Prabowo nanti yang menjadi pemimpin berantas mereka. Jangankan makan siang gratis begitu kan, anggaran 25.000 per anak itu bisa begitu ya. Jangan-jangan kalau tambang ilegal sudah diberantas, koruptor ya diberantas, Indonesia ya, masyarakat Indonesia per kakak kalau dikalkulasikan dengan data-data apa yang disampaikan Pak Mahfud, itu 1 bulan akan mendapatkan 20 juta. Bayangkan. Ini kan logikanya kan sederhana sekali begitu kan ya, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Jadi setiap bulan itu tidak ada pengangguran nanti, begitu kan. Setiap kakak, ya setiap orang, dia akan mendapatkan 20 juta rupiah. Bayangkan, asalkan para koruptor, asalkan para tambang ilegal ini benar-benar diberantas. Nah, apa susahnya sih sebenarnya, begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masa seorang Jokowi harus menghapus subsidi ini, harus menaikkan BBM ini, harus menaikkan bahan pokok, harus memotong gaji karyawan, ya harus potong pajak ini, pajak itu, begitu kan? Tidak usah sebenarnya, tidak usah begitu. Jadi saya kira hanya tertawa saja sebagai rakyat kecil, begitu kan? Hanya bisa bersuara, ya, tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi ini sebagai kontrol kepada pemerintah. Ayolah kita berpikir secara positif saja, begitu. Jangan-jangan di balik ini semua adalah para oligarki-oligarki yang kemudian melindungi para tambang-tambang ilegal. Bisa saja. Kita lihat saja ya, korupsi timah saja orang-orang siapa mereka. Dan sekarang sudah ini sudah itu, dan katanya ada oknum, begitu kan ya, yang sudah memainkan soal itu. Ini rugi pada negara, begitu kan ya. Ini kalau tidak bersama-sama, ya saya kira tidak bisa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.